Mari kita buka kembali Mazmur 128. Di antara 150 pasal kitab Mazmur, maka Mazmur 128 itu dahsyat tentang keluarga. Udah? Judulnya apa? Di Alkitab saudara judulnya apa? Mazmur 128. Ayo lihat. Berkat atas rumah tangga, atas keluarga. Nah, di dalam Ulangan 28, lawan katanya berkat itu apa? Kutuk. Jadi cuma ada satu di antara dua. Kalau tidak ada berkat dalam rumah tangga, berarti ada kutuk. Tolong nanti yang belum pernah tahu apa isi berkat, apa isi kutuk, pulang baca Ulangan pasal 28. Satu pasal Ulangan 28 itu dibagi dua. Ayat pertama sampai berapa saya lupa itu tentang berkat. Lalu ayat berikut sampai selesai itu tentang kutuk. Mengerikan sekali. Kita di Teluk Wondama, saya baru tahu kemarin kalau Wasior ini disebut kota peradaban. 27 tahun saya tinggal di Papua, baru kali ini ada kota di tanah Papua disebut kota peradaban. Kenapa disebut kota peradaban? Karena ada sejarah. Pendeta dari Belanda, Isaac Samuel Kinen, yang berjuang untuk anak-anak di tanah Papua, untuk orang-orang Papua, mendirikan sekolah guru, sekolah pendidikan yang pertama, dan itu ada di Wasior. Maka disebut ya tepuk tangan buat perjuangan anak Tuhan dari Belanda ini. Apa yang dinyatakan Tuhan kepada Bapak Pendeta Kene itu dipercaya oleh semua orang, termasuk orang-orang Bugis, orang-orang Buton, orang-orang Batak, orang Minasa, orang Maluku. Salah satu kalimat yang hebat yang anak Tuhan ini ucapkan, barang siapa yang menabur di tanah ini, memberkati tanah Papua, pasti akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saya keliling di tanah Papua ini, orang-orang yang bukan dari yang orang Papua tapi sudah lama tinggal di sini, mereka pun mempercayai ada berkat di tanah ini. Dunia mengakui, dengarkan, dunia mengakui, bukan cuma Indonesia, dunia. Tidak ada pulau di dunia ini sekaya Pulau Cendrawasih ini. Tidak ada. Berarti waktu Tuhan menciptakan pulau ini pasti dengan sebuah tujuan. Enggak iseng, enggak asal menciptakan saja. Maka itu lihat berapa banyak orang-orang asing dari bangsa lain pindah ke Papua, betul tidak? Tinggal di Papua. Karena apa? Karena kekayaan alamnya yang luar biasa. Semua mineral yang ada di dunia itu ada di Papua. Di pulau-pulau lain di dunia ini, di negara-negara lain di dunia ini, ada mineral, ada bahan-bahan tambang, tapi sedikit-sedikit jenisnya. Tapi di Papua ini semuanya ada. Bayangkan Tuhan punya rencana yang hebat untuk tanah ini. Tapi masalahnya, yang seharusnya tanah ini diberkati karena kekayaan alamnya yang tak habis-habisnya. Apalagi kalau kita bicara tentang Freeport, sudah berapa puluh tahun gunung itu dikeruk, nggak habis-habis sampai hari ini. Baru satu daerah saja, belum daerah-daerah lain di seluruh baik tanah besar istilah orang Papua maupun pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Kekayaan alamnya luar biasa. Tapi maaf saya harus berkata, apa yang ibu bapak lihat, maaf ya jangan ada yang tersinggung, apa yang ibu bapak lihat dengan kekayaan alam yang seperti ini, kekayaan laut yang seperti itu, kekayaan hutan yang luar biasa, kekayaan faunanya, jenis-jenis binatangnya yang tidak dimiliki di daerah lain. Pertanyaan saya, dengarkan, sesuai tidak dengan keadaan kesejahteraan penduduknya?
Ngerti pertanyaan saya? Seimbang tidak? Sebanding tidak? Sesuai tidak? Ayo jawab. Tidak sama sekali. Berarti ada yang salah. Lagi sekali saya katakan, berarti ada yang salah. Mengapa pencipta alam semesta, Yesus Tuhan kita, bisa menciptakan tanah sekaya ini? Masa penduduknya tidak sejahtera? Semua orang yang belum pernah ke Papua, kalau mendengar kata Papua, maaf, maka yang muncul pertama kali adalah kemiskinan. Betul atau tidak? Pokoknya bagi banyak warga negara Indonesia yang belum pernah ke Papua, kalau mereka mendengar kata Papua, biasanya muncul yang jelek atau yang bagus? Biasanya, maaf nih saya tanya, yang jelek. Maka ini yang aneh. Ada apa? Tidak mungkin Tuhan menciptakan tanah sekaya ini, lalu umat manusia yang mendiaminya tidak bisa menikmati, tidak bisa sesuai dengan keadaan kekayaan alam ini. Pasti ada yang salah. Nah, hari ini kita akan belajar. Yang salah bukan pemerintah, yang salah bukan perusahaan-perusahaan asing yang ada di sini. Yang salah adalah keluarga-keluarga yang hidup di tanah ini. Maka itu tema Mazmur 128. Ini luar biasa. Saya kaget tadi ketika Ibu Pendeta sebagai pembawa liturgi mengajak kita bermazmur lewat Mazmur 128. Wow, ini kebenaran yang hebat. Berkat atas rumah tangga. Ketika masing-masing rumah tangga yang diam di atas tanah yang kaya raya ini diberkati, maka semua penduduknya akan diberkati juga. Jadi tanah yang begitu kaya, kekayaan alam, mineral, tambangnya semuanya melimpah ruah, ternyata penduduknya masih seperti ini. Berarti ada yang salah. Nah, yang salah, keluarga-keluarga dirusak dan dihancurkan. Tanggal 16 Januari kemarin, dalam perjalanan ke Sorong menuju Manokwari, saya pakai pesawat Garuda. Duduk di sebelah saya, orang lagi baca koran. Saya belum sempat kenalan, kerja apa, tanya. Tapi selama dia baca koran, bilang, hihi. Nah, saya kan jadi ingin tahu kenapa di sebelah saya baca koran, hihi. Saya tanya, Pak, Bapak baca apa? Sadis katanya. Nah, dia baca Radar Sorong atau apa, saya lupa. Koran lokal. Ada apa, Pak? Coba Pak, Bapak lihat. Ada berita seorang suami membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Dan anaknya pun ikut meninggal. Terus saya bilang, oh, Bapak berarti orang baru. Betul, Pak, tapi hubungannya apa? Dia tanya begitu. Maaf, Pak, kalau kami yang sudah lama tinggal di Papua, berita seperti ini tidak mengejutkan. Masa? Dia bilang begitu. Saya tanya, walaupun tidak sering, pernah nggak kita mendengar berita suami sedang mabuk, istri mengandung? Dalam kemabukannya ini yang saya tahu, suami melihat ada babi masuk rumah, lalu diinjak-injak. Itu istrinya. Lalu saya cerita keadaan Papua ini. Anak-anak Tuhan, ini yang terjadi. Satu kali salah seorang anak saya, dia wartawan Kompas waktu itu. Sekarang dia sudah pindah, wartawan di berita yang lain. Suatu hari di Jakarta ada pertemuan para redaksi dan wartawan koran seluruh Indonesia, baik koran nasional maupun koran lokal. Ada pertemuan. Nah, tadinya saya nggak tahu ada pertemuan itu, tapi anak saya ini telepon saya setelah selesai pertemuan. Apa di Papua tahu nggak hal ini? Saya tanya, tahu apa? Cerita dulu pelan-pelan kamu ini. Kenapa ngomong seperti orang dikejar setan? Saya bilang, karena saya syok. Nah, dalam pertemuan Dewan Redaksi seluruh koran nasional dan koran lokal bersama dengan wartawan-wartawan mereka itu membahas
beberapa kasus-kasus sosial supaya berita mereka itu seimbang. Nah, ketika salah satu pimpinan pertemuan itu mendata, ayo kita cari sekarang koran lokal yang paling jorok se-Indonesia. Saya bingung, apa-apa? Cari berita apa? Cari berita koran lokal yang paling jorok. Maksudmu apa? Saya nggak tahu paling jorok itu apa. Begini dia cerita. Jadi di antara kami para wartawan itu ya sedang bicara koran lokal yang isinya tentang perzinahan, perselingkuhan, pemerkosaan, incest, tahu ya, hubungan seks antara keluarga kandung. Terus saya masih belum ngerti. Ini menyedihkan. Dari hasil pertemuan kami, koran lokal yang paling jorok waktu itu ya disebut Cendrawasih Pos. Waktu itu belum ada koran-koran daerah, termasuk Nabire pun belum punya koran Nabire Pos. Baru berapa tahun terakhir ini. Waktu wartawan ini menyatakan itu saya malu, saudara, malu. Dan itu betul. Maaf, maka itu saya nggak pernah tertarik baca Cendrawasih Pos. Isinya jorok betul. Saya pernah ngomong pada salah satu redaksi waktu saya ketemu di Jayapura, kenapa sih kalian menuliskan berita pemerkosaan, perzinahan, orang ini ketangkap itu? Maaf, yang rajin baca Cendrawasih Pos, kira-kira betul gak isinya begitu? Maaf, sudahlah saya bilang, kalau toh ada berita seperti itu gak usah dimasukkan. Ini memalukan, ini menyedihkan. Saudara, warga gereja yang diberkati Tuhan, dari gereja apapun kita, kalau kita tinggal di Wasior, ibu kota Kabupaten Teluk Wondama, dan disebut kota peradaban, maaf, dengan berita-berita sejorok itu yang tiap hari ada di koran kita, maaf, apanya yang beradab? Boleh saya berkata seperti ini, maafkan saya, apanya yang beradab? Kalau perselingkuhan masih terjadi, perceraian masih terjadi antara warga jemaat, antara aparat keamanan, keluarga pejabat-pejabat daerah. Hari-hari kita mendengar ini cerai, kawin lagi dengan itu, ini selingkuh dengan itu. Maaf, apakah cocok kita menyebut diri kita warga kota peradaban? Maaf. Maka itu di peringatan 162 tahun Injil ada di tanah Papua, kita harus mengambil keputusan. Kutuk diubah jadi berkat untuk tanah ini. Amin. Kutuk diubah jadi berkat. Dan yang bisa merubah itu bukan pemerintah, bukan lembaga ini, lembaga itu. Yang bisa merubah kutuk jadi berkat adalah keluarga kita sendiri. Ini firman yang kita mau pelajari hari ini. 80% lebih isi semua LP di tanah Papua itu kasus perkosaan, perzinahan. Baru sisanya pencurian, narkoba, dan sejenisnya. Tapi yang paling besar masalah seks ini. Sampai kapan kita membiarkan ini? Adik-adikku, anak-anakku, orang-orang muda, jadilah kalian pelopor untuk memperbarui tanah ini. Setuju? Mulailah dari anak-anak muda, kalian menikah dengan benar. Jangan asal menikah. Saya ulangi lagi, yang bisa merubah kutuk jadi berkat bukan pemerintah, bukan lembaga adat, bukan ini dan itu, tapi keluarga kita masing-masing. Kalau kita hidup menuruti firman Tuhan. Mari kita lihat dulu ayat pertama, Mazmur 128. Lain sekali judulnya tolong dibaca, berkat atas rumah tangga. Kata pertama apa? Berbahagialah. Nah, di ayat 1 dan ayat 2 kita belum jelas siapa kunci kebahagiaan ini. Tapi ayo kita baca. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Stop dulu. Siapa bisa menolong saya? Apa definisi takut akan Tuhan? Sederhana kok definisinya. Ayo, apa itu takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Titik. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan berjumpa Tuhan. Beda. Takut
akan Tuhan itu artinya hormat kepada Dia, tidak menyakiti hatinya. Maka itu kesimpulan sederhana. Apa jadi takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Nah, belum tahu siapa orang ini. Coba kita baca lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan apa itu? Jalan kebenaran. Nah, sayang waktu, kita nggak bisa bahas jalan yang ditunjukkannya, tapi kita semuanya ngerti. Hidup benar, tidak berdosa, takut akan Tuhan, taat pada hukum-hukum Tuhan, taat pada perintahnya. Itu hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Kita masih belum tahu siapa orang ini. Ayat 2, kita lihat. Ayat 2, 1, 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, maka berbahagialah keadaanmu dan baiklah keadaanmu. Kita masih belum tahu siapa orang ini, tapi ini ada janji bahwa berkat atas rumah tangga itu dimulai dengan orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka hasilnya, hasil sedikit, hasil banyak bukan masalah. Sebab orang yang takut akan Tuhan, menurut janji Tuhan ini, mereka bisa menikmati hidup berapapun dapatnya. Maaf, secara fakta, pejabat-pejabat di tanah Papua itu penghasilnya besar atau kecil? Besar, karena dana otsus. Tadi sebelum acara dimulai, bersama dengan salah seorang anak kami, Chandra Sinaga, kami nonton berita debat 3 calon gubernur Papua Barat. Nah, saya ngikuti. Yang paling banyak disorot tentang dana otsus. Mau diapakan? Saudara, pejabat-pejabat di daerah lain, provinsi lain di Indonesia ini, terus terang loh, iri hati pejabat di tanah Papua. Karena insentifnya banyak sekali. Dokter-dokter PTT, guru-guru di pedalaman, beda dengan provinsi lain. Maka itu enak tinggal di Papua ini, uang melimpah. Tapi masalahnya, saya tanya jujur, apakah seluruh anggota keluarga bisa menikmati gaji yang begitu besar? Jawabannya sebagian besar habis. Jadi percuma, gaji besar, pendapatan besar, tapi tidak menikmati jeripaya tangannya. Kenapa? Karena tidak takut Tuhan. Saya kalau di Jakarta naik taksi, saya itu malu kalau sampai sopir taksi tanya saya, "Bapak tinggal di mana?" Kenapa? Ini ceritanya. Saya nggak pernah punya mobil, jadi saya kemana-mana saya naik taksi, naik angkot. Sampai hari ini, bukan saya nggak bisa beli mobil, maaf saya berkata. Saya naik angkot karena saya ingin berbagi tentang Injil. Kalau saya naik angkot, saya melihat kadang-kadang nggak ada tujuan kemana, saya mau keliling saja. Terus di angkot itu saya lihat beberapa orang yang kelihatannya susah. Saya bayari. Wih, pasti kaget. Bapak siapa? Nah, saya bilang, saya pendeta. Saya ingin memberkati ibu, memberkati bapak. Senang sekali. Nah, saya senang kalau naik angkot nggak ada penumpangnya, tinggal saya dengan sopirnya. Itu saya suka. Kenapa? Saya cerita banyak tentang kehidupan. Nah, jadi sampai tujuan. Kalau boleh Pak, jangan terima penumpang. Loh, kok begitu Pak? Saya akan bayar penuh. Berapa sekali Bapak narik satu rit sampai lain ini, saya bayar semua. Saya sering kasih lebih supaya saya bisa cerita tentang Injil, tentang kehidupan. Begitu nanti kalau ketemu di surga, ingat ya, ingatkan saya akan kenalkan saudara dengan banyak supir taksi yang saya bawa pulang ke surga. Maka itu saya nggak pernah ingin punya mobil, saya tetap mau naik angkot. Saya kalau diundang pelayanan ke kota-kota di Jawa, Sumatera yang masih ada becak atau becaknya, yang roda 3 itu, kalau jam kosong, saya panggil tukang becak satu, ditanya, mau kemana Pak? Pokoknya jalan, saya bilang begitu. Jalan kemana? Ya saya lihat-lihat kota, begitu saja. Sambil naik, saya cerita, Pak anaknya berapa?
Gimana rumah tangga Bapak, aman atau tidak? Saudara, ternyata orang-orang itu senang kalau diajak bicara seperti itu. Setelah saya anggap cukup, stop, saya ajak mampir ke warung atau restoran tergantung. Saya ajak minum, saya ajak makan. Sambil saya ngomong lagi, sudah, saya bayar, saya suruh pergi. Saya cari becak lain, mutar lagi. Karena saya ingin bersaksi tentang Injil itu. Itu cara hidup saya, memberkati banyak orang. Mereka heran, hanya bagi sedikit, berapa sih ongkos angkot? Kalau di Jawa nggak semahal di Papua begini. Saya bagi dengan mereka. Nah, waktu saya naik taksi, kalau tahu saya orang Papua, pasti sopir taksi itu cerita yang jelek. Tapi begini, wih, Bapak dari Papua, pasti kaya-kaya itu Pak. Nah, itu yang nggak enak. Jadi di Jakarta, di kota-kota besar, kalau mendengar ada orang Papua ke sana, langsung logikanya ini orang kaya. Dan itu yang merusak, sudah. Begini cerita para sopir taksi, kalau yang naik orang Papua, pejabat khususnya. Pak, mereka itu hambur-hambur uang luar biasa. Ada supir taksi pernah diajak nginep 2 malam di hotel dan dibayar penuh sampai sekian juta. Loh, kenapa mereka nggak cari lain? Gak usah kenal kami, ya sudah, maunya begitu. Jadi sih nggak boleh pulang, ikut nginep di hotel. Saya nggak tahu mereka ngapain di situ. Mereka cerita, kalau saya ke restoran, kemana, lalu tahu saya dari Papua, mereka, kami senang kalau ada pejabat Papua makan di sini. Berapa kali yang ngitung duit itu kami. Loh, kok bisa, saya tanya. Habis uang mereka banyak, nggak tahu harus bayar berapa, kami yang ngitung. Wih, saya kaget. Begitu pula night club tempat hiburan malam. Mereka cerita, kalau yang datang orang Papua, ini dibayari semua ini cewek-cewek ini. Hati saya sakit dan marah. Ini uang otsus yang dihambur-hamburkan. Saudara, ini masalah besar. Dengarkan. Sedikit atau banyak menurut saudara, bapak-bapak pejabat itu punya wanita simpanan? Coba jawab. Dengar itu. Kenapa gereja tidak berani memberantas dosa ini? Apa karena gereja juga terima uang haram itu? Celakalah gereja yang ikut dalam perbuatan dosa. Berapa supir taksi bicara kepada saya, sebetulnya Pak, kami ini agak repot. Kalau orang Papua naik taksi kami setelah dari klub itu minum itu, taksi kami penuh dengan muntah Pak. Tapi nggak apa-apa Pak, kami dapat uang lebih. Bayangkan, banyak cerita-cerita yang tidak baik. Maka itu lihat fakta, walaupun tidak semua, tapi cukup presentasinya besar. Para pejabat lebih lama di Jawa daripada di Papua sendiri. Saya berkata betul atau salah? Cepat jawab. Karena menghabiskan uang otsus. Tapi kekayaan sebanyak itu, Mazmur 128 ayat 2, tidak terjadi. Anak-anak pejabat itu tetap susah payah untuk hidup. Keluarga pejabat-pejabat itu menderita. Nah, saya ulangi lagi. Sampai ayat 2, kita belum tahu siapa yang dimaksud oleh Tuhan. Ayat 3 jawabannya. Coba lihat ayat 3. Siapa disebut pertama kali? Maka istrimu. Stop dulu. Berarti ayat 1 dan ayat 2 bicara tentang siapa? Suami. Anak-anak Tuhan di kota peradaban, dengar. Inilah firman Tuhan. Kunci berkat atas rumah tangga itu ternyata di tangan suami. Yaitu suami yang bagaimana? Ayo mulai 1. Yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maafkan saya ngomong ini. Maka itu yang dirusak oleh setan bukan istri. Maaf,
Walaupun ada 1-2 istri yang dirusak juga, tapi mayoritas yang iblis rusak adalah kita para suami. Karena iblis tahu suami itu kunci berkat, rusak saja. Begitu pemegang kunci berkat dirusak, maka muncullah kutuk di keluarga. Karena kita suami tidak takut Tuhan, suami tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka ketika hasil kita para suami melimpah, tapi tidak jadi berkat, malah jadi kutuk. Saudara, ini menyedihkan. Maafkan saya kalau saya tanya ini. Sepengetahuan saudara, berapa persentasi kesuksesan anak-anak kita orang Papua? Maaf kalau saya pakai kalimat ini ya, bukan berarti membedakan. Ini untuk membuktikan. Berapa persen menurut kita semua keberhasilan kesuksesan anak-anak kita yang orang Papua dan kesuksesan anak-anak pendatang yang berhasil sampai sarjana, sampai gelar ini? Ngerti nggak pertanyaan saya? Maafkan saya. Mana lebih banyak? Anak pendatang. Berapa banyak anak-anak pejabat yang punya kekayaan melimpah? Bapaknya dapat dana otsus, bisa sekolah ke luar negeri bahkan. Tapi berapa persen yang balik dengan gelar sarjana? Ini menyedihkan. Berarti hasil jeripaya pekerjaan orang tua tidak jadi berkat, tapi jadi kutuk. Karena apa? Suami tidak takut Tuhan. Saya kagum kepada panitia acara untuk kali ini, bahwa dari hasil pertemuan ibadah kita Lokakarya tadi pagi, siang, sekarang, besok ada lagi. Sebelum besok sore kami akan berangkat ke Manokwari, rombongan Nabire. Nanti pagi ini akan berangkat balik ke Nabire karena perjalanan kapal tidak bisa tepat. Jadi besok masih ada lagi kita bertemu di Lokakarya. Nah, salah satu keputusan panitia itu mengagumkan kami. Sampai salah satu tim kami, Bapak Pendeta Reki saya tapi bilang, wah ini luar biasa. Bahwa salah satu akan buat rekomendasi kepada Bupati, hasil pertemuan kita harus jadi perpu, perda atau perpu. Ini luar biasa. Dan memang seharusnya begitu. Penasehat pemerintah itu gereja. Harus. Dan ini salah satu yang kita bahas. Bagaimana ada perpu? Maaf, saya pakai kalimat kurang bagus, tapi jangan marah. Harus ada perpu bagaimana menjinakkan para suami yang kurang ajar ini. Setuju? Dengar itu. Saya tahu itu sebagian suara anak-anak. Anak-anak menderita, saudara, kalau bapaknya itu bajingan. Betul tidak? Anak-anak kalian jawab. Malu anak-anak itu. Saudara, kita harus melihat ini. Mari para suami, sebagai wakil Tuhan, kita harus mengerti hak, otoritas, wibawa yang Tuhan beri kepada kita para suami. Istrimu, kembali ke ayat 3. Oh, kok mati? Gak apa-apa ya. Kembali ayat 3. Istrimu akan bagaimana? Ayo, seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saya kalau memberkati pernikahan, salah satu, ada berapa kalimat. Jadi saya nggak mau pakai janji suami istri itu yang umum, cuma begini begitu ya enggak, tidak. Salah satu yang saya katakan ketika saya konseling pranikah, calon suami saya akan bimbing. Nanti waktu kamu janji dalam menikah, ucapkan kalimat ini, jangan lupa. Aku menerima kamu istriku, baik kurus maupun gemuk. Oh, itu harus. Kenapa? Karena faktanya ada beberapa suami yang kurang ajar, tidak mau kalau istrinya gemuk. Ada tidak? Cepat jawab. Tuh, ada lagi. Tuh, lihat. Nah, padahal menurut ayat ini, suami yang takut akan Tuhan, istrinya pasti subur. Amin. Dan ini luar biasa.
Dengar istri-istri, laporkan kepada saya kalau ada suami memaksa istri tetap langsing terus. Awas kamu suami. Saya mau tunjukkan fakta. Satu, secara hormon. Ya, secara hormon antara laki dan perempuan, hormon perempuan itu lebih cepat melar daripada hormon laki-laki. Itu sudah hukum alam. Maka itu rata-rata setelah menikah istri lebih cepat gemuknya daripada suaminya. Itu hormon. Yang kedua, apalagi setelah istri kita melahirkan anak-anak kita, maka tubuh itu sulit akan kembali langsing lagi. Maka itu janji nikah harus diucapkan itu. Setuju istri-istri? Nah, jadi kalau ada suami memaksa istri untuk aerobik, jogging, senam supaya tetap kurus, laporkan saya. Nanti saya akan berdoa minta Tuhan supaya bapak yang hamil dan punya anak tahu rasa. Lu serius? Karena kalau perempuan sudah menikah lalu punya anak, itu kodratnya. Betul tidak? Nah, maka itu awas ya. Dengar suami-suami yang maksa istrinya kurus terus. Ini ada firman-Nya. Kalau suami takut akan Tuhan, istri itu seperti pohon anggur yang subur di rumah. Yang kedua, siapa lagi? Ayat 3, lihat. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Nah, mari kita lihat. Ini firman Tuhan luar biasa. Jadi kunci berkat di tangan siapa tadi? Suami. Tapi suami yang takut akan Tuhan. Tapi kalau suami tidak takut Tuhan, maka kutuk ada di keluarga itu. Dan ini yang terjadi di tanah Papua. Tahun-tahun pertama saya di Papua, kalau saya keliling, waktu itu baru 9 kabupaten. Karena bulan April, awal April 90, saya tiba di Jayapura, di Sentani. Nah, setelah itu saya keliling ke kampung-kampung, ke pedalaman, ke desa-desa. Hampir tiap malam, kalau saya lagi jalan, apalagi masih sepi waktu itu, pasti saya dengar tangisan perempuan, jeritan perempuan. Waktu kami tinggal di Biak sebelum pindah ke Nabire, kami tinggal di Jalan Dolok Dalam. Kalau ada orang Biak tahu. Nah, kami punya tetangga. Maaf kalau saya sebut nama keluarga ya, nggak apa-apa. Keluarga Mambrasar. Mereka tinggal di rumah yang zaman Belanda dulu, yang dari seng tebal itu loh. Dindingnya dari seng, ada ya. Di Biak itu ada, masih ada sampai sekarang. Nah, kami tinggal di depan rumah keluarga ini. Tapi puji Tuhan sekarang keluarga Mambrasar sudah jadi hamba Tuhan. Nah, begini, kalau sudah mabok, ini bapak ini pakai parang. Ingat ya, rumah seng gelombang itu loh, yang di Biak tahu ya. Nah, itu parang digosok di dinding. Rame sekali. Mau jam berapa saja ini bapak ini mabok, semua tetangga jadi bangun. Karena ribut seng, dipukul seng itu. Wih, ramai sekali. Bayangkan, itu awal 90-an yang lalu. Terus kalau siang, mabuknya siang, ini pasti istrinya lari di jalan, dikejar pakai parang. Kalau sudah begitu, kami antar tetangga sepakat, buka pintu, supaya istri lari masuk ke salah satu tetangga. Sampai seperti itu. Maka itu setuju kalau para pejabat, pengambil keputusan, buat perda tentang miras. Setuju tidak? Stop. Ini barang setan betul-betul yang merusak tanah Papua ini. Betul tidak? Anak-anak muda, jaga dirimu. Stop kamu mabuk. Itu merusak, membuat keluarga menderita. Tiap kali saya ketemu anak-anak yang menangis karena bapaknya mabuk, saya bilang pada mereka, janji ya besok kalau kamu dewasa menikah, jangan kayak bapakmu. Tapi ternyata tidak semua mereka menuruti itu. Setelah mereka dewasa menikah, mabuk juga ikutnya bapaknya. Padahal waktu dia masih anak-anak gak suka bapaknya seperti orang gila itu. Nah, inilah pekerjaan setan, saudara, yang kita harus putuskan rantai kutuk ini. Setuju? Kalau tidak mau sampai kapan lagi?
Jadi kunci berkat itu di tangan suami, tapi kunci sukacita itu di tangan istri. Kunci kesehatan itu di tangan anak-anak. Dari mana saya tahu? Ingat ya, istri seperti pohon anggur yang subur, anak-anak seperti tunas zaitun. Ayo kita buka Mazmur 104. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Coba kalau saya tidak salah. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Betul tidak? Mana? Tolong buka. Oh maaf, ayat 15 saya salah. Mazmur 104 ayat 15. Kalau begitu maaf saya salah. Nah, dan anggur yang apa? Menyukakan hati. Nah, anak-anak Tuhan yang tinggal di kota peradaban ini, hasil melimpah, tapi kalau di rumah, kok hilang? Tidak ada sukacita. Ada hasilnya, ada manfaatnya nggak uang segitu banyak? Tidak. Nah, menurut Mazmur 104 ayat 15, sumber sukacita itu siapa? Istri. Seperti pohon anggur, anggur yang menyukakan hati manusia. Jadi para suami, kalau kita takut akan Tuhan, maka istri kita sumber sukacita di rumah. Lalu anak-anak, kalimat berikut. Dan apa? Ayo, ayat 15. Makanan membuat wajah berseri. Itu gandum. Lalu kalimat berikut. Nah, kata yang obat itu. Coba bacakan, saya tidak bawa Alkitab ini. Nah, dan anggur yang menyukakan hati, terus? Nah, yang membuat muka berseri karena minyak. Minyak itu zaitun. Ternyata hukum Tuhan ini luar biasa. Pelan-pelan ya. Berkat atas rumah tangga di tangan, masa lupa, di tangan suami yang takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon anggur. Anggur yang menyukakan hati manusia. Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Zaitun itu adalah minyak. Jadi minyak itu membuat apa? Muka berseri. Wah, ini luar biasa. Hari Selasa yang lalu, ini hari apa sekarang? Kamis ya? Kamis. Selasa di Nabire, salah satu tim kami, ini keluarga Batak. Ya, mereka dari Lampung gabung dengan kami dalam satu tim pelayanan di Nabire. Keluarga ini punya anak tunggal, laki-laki namanya Yusua. Sejak TK, SD, SMP, anak ini sekolah di sekolah kami di Nabire. Waktu dia lulus SMP, dapat beasiswa di Semarang. Saya lupa di SMA apa begitu. Anaknya memang pintar, orang sederhana. Waktu dia mau lulus kelas 3 SMA, prestasinya cukup bagus. Dia dapat tawaran beasiswa kuliah di Jepang. Dan tanggal berapa Novi Yosua berangkat? Awal Januari ini anak ini berangkat ke Jepang. Ini ayah ibunya terharu. Siapa kami, anak satu-satunya bisa kuliah di Jepang beasiswa penuh. Membuat wajah orang tua berseri, tidak anak yang seperti itu. Nah, mari keluarga-keluarga di tanah Papua secara umum dan di kota peradaban secara khusus. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau anak-anak kita tidak bisa membuat wajah orang tua berseri, berarti anak-anak ini buat kita bagaimana? Apa lawan kata berseri? Malu. Maaf saya tanya, menurut ibu bapak saudara-saudara semuanya, sedikit atau banyak anak-anak kita membuat malu nama orang tua? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Ini yang kita harus mengerti. Mau sampai kapan? Saya cerita sedikit lagi. Tadi bagi yang hadir sudah dengar, tapi saya ulang. Awal 90-an sampai akhir 90-an,
Pimpinan Garuda Biak pesawat itu ya, itu anak Tuhan. Saya kenal baik Bapak Nus Kesaulia. Kalau ada yang pernah dengar itu, dia meninggal di Amerika karena sakit. Saya cukup dekat dengan keluarga Bapak Kesaulia ini. Setelah berapa waktu dia jadi pimpinan Garuda, tahun-tahun pertama, atau ada ibadah di rumahnya, saya mimpin ibadah. Terus Pak Nus cerita begini, Pak Pendeta, saya tuh ngeri jadi pimpinan Garuda di Biak. Loh, kok ngeri, kena apa? Saya sudah jadi pimpinan Garuda di Hong Kong. Saya pernah jadi pimpinan Garuda di Amerika, di New Zealand, di Jakarta, di Medan. Oh sudah. Tapi tidak seperti di Biak. Ngeri, Pak. Kenapa, Pak Nus? Saya tanya. Pesawat kami yang dari Jawa ke Biak itu dalam volume dibanding pesawat Garuda dari kota-kota lain, maka pesawat Garuda yang dari Jawa ke Biak dalam rekornya di perusahaan Garuda Indonesia adalah pesawat Garuda yang paling banyak bawa jenazah. Oh iya? Saya nggak ngerti. Memang saudara, selama saya tinggal di Papua, saya melihat itu. Di banyak bandara cukup banyak jenazah yang dibawa. Nah, ini yang Pak Nus katakan, nanti saya sedih sekali. Begitu banyaknya orang tua yang hancur hidupnya dan rugi, menjual tanah, menjual ternak supaya anak-anaknya bisa kuliah di luar Papua. Tapi presentasinya kecil yang pulang lulus sarjana. Tidak sedikit anak-anak Papua meninggal. Kalau meninggal karena sakit kita bisa maklum. Tapi faktanya berapa banyak anak-anak Papua meninggal karena pembunuhan, karena miras dan sejenisnya? Jawab iya atau tidak. Wih, waktu pimpinan Garuda Biak ini cerita itu, saya mikir mau jadi apa Papua ini. Kalau anak-anak kita tidak bisa membuat wajah orang tua berseri-seri. Semua dimulai dari apa tadi? Keluarga. Yaitu suami yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti mulai hari ini semua pendeta, semua majelis, semua hamba Tuhan harus rajin-rajin memberitakan kebenaran fungsi suami, supaya kami para suami hidup benar di hadapan Tuhan, dan lahirlah keluarga yang diberkati di tanah ini. Istrinya sumber sukacita, anak-anaknya membuat wajah orang tua berseri-seri. Setan sudah berhasil merusak kita di tanah Papua yang notabene adalah tanah Kristen, dengan perjinan, perselingkuhan, perceraian. Hancur. Kita teruskan ayat 4-nya. Masih Mazmur 128. Diulangi lagi. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati siapa? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayo mulai hari ini semua kita keluarga menuliskan ayat 4 ini dengan tulisan yang bagus dan taruh di dinding rumah kita di ruang tamu. Setuju? Setiap kali kita pulang ke rumah, kita baca ayat ini. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Supaya kita sadar, jaga pernikahan kita. Ayat 5. Ya, baca 1, 2, 3. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Terus, dan melihat, nah siapa itu? Melihat anak-anak dari anak-anakmu, cucu. Tuhan tolong supaya nggak ada orang yang marah kalau saya katakan kebenaran ini. Salah satu firman dari kitab Musa itu di Ulangan 28. Begini janji.
tanah yang diberkati itu akan dilihat dari usia penduduknya. Kalau penduduknya usianya suntuk, itu bahasa terjemahan lama, panjang umur, berarti tanah itu diberkati karena penduduknya panjang umur. Nah, ini salah satu bukti penduduk yang panjang umur bisa melihat cucu-cucunya. Jadi papa mama, anak-anak yang belum menikah, engkau dengar ya, kalau anak-anak kita membuat kita bisa berseri-seri, kita bahagia nggak di rumah? Bahagia. Pasti kita panjang umur karena bahagia, hidup sehat. Tapi kuncinya di tangan suami yang takut akan Tuhan. Nah, sejak saya mengerti ayat itu, saya punya kebiasaan yang orang merasa aneh, tapi itu kebiasaan saya. Jadi kemanapun saya pergi, ke daerah pertama yang saya kunjungi, saya pasti minta kepada yang jemput antar saya ke kuburan. Nah, itu orang kaget. Loh, untuk apa Pak Pendeta ke kuburan? Saya ingin membuktikan ayat ini. Di kuburan saya akan membaca usia penduduk kota itu yang sudah meninggal, umurnya berapa tahun. Nah, tahun 90-91 waktu saya keliling di Papua, di kota-kota kabupaten Papua, masih 9 waktu itu, saya lihat kuburan. Jawab pertanyaan saya, di tanah Papua ini sedikit atau banyak orang tua usianya 60 tahun ke atas? Maaf saya tanya, sedikit atau banyak? Sedikit. Di kuburan di Papua tahun 90-an itu, kalau ada masih ingat, kepala dinas kesehatan, masih kata dinasnya, itu Dokter Selamat. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Ya, waktu itu Papua masih satu provinsi. Nah, saya menemui Dokter Selamat secara khusus. Saya ingin dapat data rata-rata usia orang Papua ini berapa tahun? Rata-rata tahun 90-an itu Dokter Selamat menunjukkan data kepada saya. Pak Pendeta, ini datanya. Kaget saya. Rata-rata usia orang Papua yang terdata di provinsi waktu itu 45 tahun rata-rata. Ini rendah sekali dibandingkan provinsi yang lain. Waktu itu baru 27 provinsi Indonesia. 45 tahun. Sampai tahun 2017 data ini naiknya tidak signifikan. Rata-rata masih di bawah 50 tahun usia orang Papua, dan itu meninggal. Maaf saudara, saya belum sempat ke kuburan di Wasior waktu tiba, tapi saya nggak perlu lagi karena sudah rata-rata begitu di Papua. Nah, kalau saya salah, maafkan saya. Nah, kalau kita ke kuburan, lihat yang meninggal umurnya jarang yang 70 tahun, jarang sekali, betul tidak? Rata-rata 50 tahun ke bawah. Maaf, berarti ada kutuk di tanah ini. Maka itu untuk apa kita memperingati 162 tahun Injil ada di tanah ini, tapi kalau keadaan kita, anak-anak kita masih sesusah ini? Kapan kita bisa meningkatkan usia rata-rata orang Papua yang paling tidak bisa sama dengan umur saudara kita di provinsi yang lain? Kutuk ini harus kita cabut dari tanah ini. Dan dimulai dari siapa tadi? Keluarga, suami. Ini yang kita harus tahu. Berarti di tanah Papua ini jarang sekali ada kakek atau nenek yang sempat menghadiri pernikahan cucu-cucunya. Maaf saya berkata, berarti di tanah ini jarang sekali kakek nenek melihat kebahagiaan anak-anak dari anak-anaknya, yaitu cucu tadi. Betul? Karena ada kutuk. Mulai hari ini gereja Tuhan, kita harus rajin buka Alkitab. Apa itu peranan suami? Apa itu peranan istri? Itu lengkap di Alkitab. Maaf karena waktu saya bisa menunjukkan. Saya percaya dalam penggembalaan konseling pranikah pasti sudah dibaca, suami harus begini-begini, istri itu begini-begini. Nah, begitu kita langgar hukum Tuhan ini, maka rusaklah pernikahan kita.
Alkitab menulis salah satu syarat majelis, suami dari satu istri. Dalam firman Tuhan, syarat majelis, syarat syamas, syarat diaken jelas. Orang yang bisa memimpin keluarganya lebih dulu. Jadi Alkitab ini buku tentang keluarga luar biasa. Maaf, bagi yang mendengar firman ini, baik yang duduk di dalaman gereja Shalom maupun yang sudah sampai jauh mendengar suara speaker ini, kalau ada yang sedang berantakan, ayo kita minta Tuhan pulihkan kita semuanya. Dimulai dari siapa? Pertobatan siapa dulu? Suami. Karena kita ini kepala. Saya ingin baca sedikit lagi sambungannya. 1 Korintus 7 ayat 1. Maka itu anak-anak muda, tadi siang selesai acara seminar, salah seorang panitia bicara kepada saya, Pak, boleh nggak kalau suatu hari Bapak kembali lagi dengan tim, kami akan bicara khusus undang anak-anak muda. Kami siap. Saya siap mempersiapkan generasi muda Papua hidup benar di hadapan Tuhan sesuai firman Tuhan. Amin. Ya, tepuk tangan anak-anak muda. Nah, tolong panitia setelah ini, ayo kita mikir kapan lagi waktu ini. Lihat ayat ini, 1 Korintus 7 ayat 1. Oh, lama sekali saya merenungkan ayat ini, aneh sekali. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, ini yang membuat saya syok. Adalah apa? Ayo baca, adalah apa? Baik bagi siapa? Laki-laki kalau tidak kawin. Saya bilang ini tidak baik Tuhan. Mana baik? Ayo bayangkan jadi apa dunia ini kalau laki-laki nggak boleh kawin. Betul? Saya bilang Tuhan jangan guyon. Mana bisa laki-laki tidak kawin? Saya katakan baik. Lalu saya belajar, pasti Tuhan punya alasan. Nah, saya ingin tahu alasannya. Kenapa Papa? Firman-Mu berkata lebih baik kalau laki-laki tidak kawin. Kenapa? Nah, di Alkitab menjelaskan. Dalam Efesus 5, ya saudara boleh lihat, mulai ayat 22 sampai 33, ya. Silakan, atau boleh ditayangkan jalan gitu ya. Saya nggak usah baca. Efesus 5 22 sampai 23. Apakah di layar bisa full sampai penuh berapa ayat sekaligus sambil suara baca sambil mendengarkan saya sharing ini. Dengar. Nah, Efesus 5 22 sampai 33 ini singkat tapi lengkap. Fungsi suami kecil-kecil nggak bisa dilihat tuh. Coba dikurangi separuh saja dulu, agak besar ya. Oke. Efesus 5 22 sampai 33 ini yang terlengkap tapi singkat. Fungsi istri, fungsi suami, tugas suami dan tugas istri ditulis. Ini luar biasa. Maka itu begini. Mulai hari ini kalau ada berita begini, tolong saudara kita berdoa untuk keluarga A yang sedang kacau. Kita jangan cuma doa gini, Tuhan tolong keluarga A, Tuhan supaya ini. Bukan, itu salah. Lalu bagaimana? Mulai hari ini kalau kita mendengar berita keluarga A, keluarga D, keluarga siapa bermasalah, saudara dan saya, khususnya para majelis dan hamba Tuhan, datang ke rumah keluarga itu, ajak suami istri duduk dan membaca ayat ini. Lalu setelah dibaca, suami disuruh ngaku jujur. Kira-kira mana yang bapak langgar? Setelah itu istri diajak bicara. Setelah baca peraturan ini, kira-kira mana yang ibu langgar? Nah, setelah suami istri tahu mana yang dilanggar di hukum pernikahan ini, maka kita mendoakan, mau pulih tidak, mau bertobat tidak, mau hidup seperti firman Tuhan atau tidak. Kalau mau, kita doakan, minta Tuhan Yesus menyucikan atas semua dosa kejahatan, minta Tuhan memulihkan, keluarga aman kembali. Jadi nggak bisa cuma kita doakan, minta Tuhan lagi memulihkan keluarga itu, nggak bisa. Peraturan suami dan peraturan istri harus dibacakan, diperiksa mana yang dilanggar. Ini baru betul.
maka keluarga akan ada pemulihan luar biasa. Nah, menurut Efesus 5, begitu seorang pria selesai mengucapkan janji nikahnya di hadapan Tuhan, diwakili seorang gembala, pendeta, dan di hadapan perempuan yang akan jadi yang akan jadi istrinya sebentar. Begitu selesai mengucapkan janji bahwa dia akan jadi suami yang benar, catat ya, detik itu juga laki-laki ini berstatus berpangkat suami. Dan semua pria yang berstatus berpangkat suami, itu artinya kita mewakili Tuhan Yesus di dunia. Ini luar biasa. Maka itu ketika selesai janji nikah diucapkan berdua, lalu pendeta meneguhkan pernikahan, mengesahkan pernikahan, dan memberkati dua orang ini jadi suami istri. Sejak detik itu, laki-laki ini berpangkat suami, jadi wakil Yesus. Seorang gadis ini jadi istri, menjadi seperti jemaat yang tunduk kepada Kristus. Berapa waktu kemudian istri hamil, proses berjalan, istri melahirkan. Detik pertama tangisan bayi ini terdengar, maka orang yang sama yang berapa waktu yang lalu berstatus suami dan jadi wakil Yesus, begitu tangisan bayi didengar pertama kali, maka laki-laki yang sama ini mewakili Bapa di surga karena dia jadi seorang Bapa. Berarti seorang laki-laki yang menikah mewakili siapa dan siapa? Ayo, mewakili siapa dan siapa? Tuhan Yesus dan Bapa. Berarti tugas penting tidak? Jawab penting tidak. Anak-anak muda engkau dengar, penting. Maka itu ketika suami gagal menjadi wakil Yesus, ketika seorang ayah gagal jadi wakil Bapa di surga, maka firman itu muncul, adalah baik kamu tidak kawin daripada merusak. Saya punya kalimat yang gak disukai banyak orang, tapi saya akan tetap ngomong. Awas kamu anak-anak muda dengar. Kalau kamu asal kawin dan asal beranak saja, awas kamu. Setuju setelah dengar firman ini? Menikah itu gak gampang, menghadirkan surga ke dunia. Maka itu setan benci keluarga. Siapa yang dirusak duluan tadi? Papa, suami. Malaki 4 ayat 6. Lihat ayat ini. Ini bagian yang terakhir. Saya bersyukur anak-anak Tuhan di Teluk Gondama bisa tenang, teduh, mendengar firman Tuhan. Itu kesukaan Tuhan betul-betul. Kalau saudara dan saya mulai menyukai firman Tuhan, maka kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan turun di tanah ini, saudara. Amin. Karena firman itu segala-galanya. Belajar kita mencintai firman Tuhan, karena di dalamnya ada hal-hal yang luar biasa. Udah? Tuh, mana? Belum? Malaki 4 ayat 6. Ada? Oke, kalau tidak kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan membuat hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang untuk memukul bumi sehingga musnah. Tidak ada ayat di Alkitab yang memberitahu kita kapan, mengapa dunia bisa musnah kecuali Malaki 4 ayat 6. Catat itu. Berarti yang bisa membuat bumi musnah itu siapa menurut ayat itu? Bapak-bapak yang tidak menjadi bapak yang baik, bapak yang menyakiti hati anak, itu akan menghancurkan bumi sampai musnah. Ngeri sekali. Kolose 3 ayat 21. Kolose pasal 3 ayat 21. Siapa yang bisa melukai hati anak-anak? Lihat ayat ini. Ya, kaget kita kalau membaca. Baca 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya, terjemahnya salah besar.
bukan tawar. Ketika bapak-bapak menyakiti hati anak-anaknya, maka anak-anak jadi pemberontak, saudara. Maaf ya, bagi yang belum tahu mulai hari ini, cari fakta, baik ke penjara, ke LP, ke masyarakat. Hampir 100% anak-anak yang berkelakuan jahat di luar rumah, sebagian besar karena dilukai oleh bapaknya. Cari bukti ini. Mama itu sulit melukai hati anak, sebab mama tahu susahnya mengandung dan melahirkan. Tapi bapak yang sering melukai. Catat, ada 3 penyebab anak-anak dilukai oleh bapaknya. Catat, ini penting. 1, tidak ada anak-anak yang rela papanya menyakiti mamanya. Jawab ya atau tidak. Maka itu ketika anak-anak melihat bapaknya pukul mamanya, anak-anak marah. Waktu anak-anak masih kecil, mereka nggak bisa apa-apa, tapi dendamnya muncul. Anak-anak yang masih kecil melihat ibunya disiksa oleh bapaknya, muncul kalimat ini, tunggu pak aku dewasa. Ngeri. Papa-papa, dalam nama Yesus, stop melukai istri kita. Ketika kita melukai istri kita, kita melukai hati anak-anak kita. Anak-anak, betul atau tidak? Dengar ini. Yang kedua, kapan papa menyakiti hati anak? Ketika papa tidak tepat janji. Siapa pernah menyadari janji ayah kepada anak itu dipegang sampai mati? Iya atau tidak? Nggak tahu siapa yang ngajar ini, tapi itu terbukti. Maka itu ayah-ayah jangan gampang janji pada anak-anak, dipegang mati itu. Apalagi setelah anak nuntut, pak mana? Terus kita jawab, aduh nak, waktu itu bapak cuma guyon saja. Enak aja ngomong. Itu sakit hati anak itu. Betul tidak? Yang ketiga, kapan ayah-ayah, papa-papa menyakiti hati anak-anak? Ketika papa pilih kasih, membedakan anak nomor ini dengan anak nomor itu anak sakit hati. Tolong perhatikan pemuda-pemuda yang suatu hari kalian akan menikah. Inilah 3 hal yang membuat anak-anak terluka. Ulangi, 1, karena apa? Ayo, karena bapak menyakiti mama, anak-anak melihat. 2, tidak tepat janji. 3, pilih kasih. Yang hadir tadi pagi saya tes. Suami istri boleh bertengkar, Tuhan izinkan. Itu ayatnya Efesus 4 ayat 26. Tapi kalau bertengkar di mana ya? Jawab 1, kuburan. Dengar itu yang nggak datang tadi pagi ya. Boleh bertengkar tapi di kuburan, sebab yang tinggal nggak dengar. Nomor 2, di mana kalau bertengkar suami istri? Pantai. Berteriaklah kalah dengan ombak. Nomor 3, di mana? Lapangan. Di Basor ada berapa lapangan? Hanya toh? Nah, lari ke situ. Jangan di depan anak-anak. Jangan bertengkar di depan anak-anak. Hati mereka terluka. Pilih salah satu dari 3 itu. Tapi jangan begini. Ya udah, kalau gitu kita pindah ke kuburan supaya tiap hari bisa bertengkar. Enak saja. Awas yang punya pikiran seperti itu. Maka itu jaga rumah tangga kita. 1 Timotius 2 ayat 8. Sedikit saya ingin ungkap lagi. Tadi pagi kita sudah belajar sedikit. Ini janji yang luar biasa. 1 Timotius 2 ayat 8. Nah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana siapa orang laki-laki ngapain? Berdoa dengan menegakkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Wih, ayat ini luar biasa. Tolong para gembala, kalau ada ibadah doa, baik di gereja maupun di rumah-rumah jemaat, ibadah doa loh ya, yang datang perempuan-perempuan suruh pulang semua, panggil suaminya. Halo, ada orang tidak? Sebab yang suruh berdoa siapa? Laki-laki. Ibu-ibu katakan merdeka. Karena ibu-ibu gak ada tuntutan apa-apa. Bapak-bapak yang dituntut.
Di mana-mana orang laki-laki harus berdoa dengan merangkang tangan yang suci. Stop. Keluaran 17 menulis sebuah kisah. Hari itu Amalek menyerang Israel. Musa naik ke bukit bersama Harun dan Hur. Masih ingat? Tiap kali Musa bagaimana Israel menang, tiap kali Musa bagaimana Israel kalah. Coba jawab. Ketika tangan Musa terangkat, Israel menang. Itulah doa imam. Jadi para suami mulai hari ini catat ayat ini. Kalau rumah tangga kita diserang musuh, anak sakit ganti-ganti, masalah terjadi tidak habis-habis, yang inikah yang itukah, uang habis untuk berobat, berarti imam di keluarga itu tangannya tidak suci. Ngerti istilah ini? Suami dengar. Menurut perjanjian lama, yang boleh berdoa dengan menadahkan tangan itu imam. Jadi kita para suami ini imam. Rumah tangga kita akan aman ketika kita mengangkat tangan ke surga, tapi tangan yang suci, tanpa marah, tanpa berselisih. Nah, biasanya kalau suami marah selisih dengan siapanya. Nah, tolong para istri, jangan buat marah kami. Halo? Tolong kami. Suami-suami, kalau istri kita buat marah, cepat peluk, gendong dia. Halo? Oh, yang berat. Oh, subur katanya yang berat. Ya, latihan angkat besi tiap hari toh. Supaya kita kuat. Oh ya, suatu hari saya bilang gini, kan saya juga manusia, walaupun saya pendeta, punya kelemahan. Satu hari saya minta, Papa beri saya satu ayat saja. Saya nggak mau banyak-banyak, apalagi dua, satu saja, untuk ngecek rumah tangga saya ini masih aman atau tidak. Dan kalau saya sudah dapat ayat itu, saya pun kalau membagikan, mengajar, itu gampang, nggak bertele-tele. Beri saya satu ayat, mana itu yang membuat rumah tangga ini bahagia. Ngecek, dapatnya ayat ini. Coba kita buka Kejadian 2 ayat 23. Saya kaget, sesederhana itu untuk ngetes, untuk memeriksa, untuk mengetahui rumah tangga kita masih aman atau tidak. Kejadian 2 ayat 23. Nah, mulai besok para istri bangun lebih lambat dari suami. Lalu setelah suami bangun duluan, dicek pakai ayat ini. Ini luar biasa. Lalu berkatalah manusia itu. Siapa manusia itu? Adam. Ingat ya, ayat 21, Adam itu dibius total, bukan lokal. Karena operasi tulang rusuk, bukan operasi jerawat cacat itu. Maka itu karena operasi tulang rusuk, biusnya total. Nah, ayat 21 berkata, maka Tuhan membuat Adam tidur. Nah, nyenyaknya itu secara medis itu bius total karena operasi tulang rusuk. Jadi Adam dibuat tidur. Nah, tapi secara psikologis begini, kenapa harus tidur nyenyak? Mengapa nggak ditulis maka Tuhan membuat Adam tidur? Nah, ini bedanya. Dengar ya cowok-cowok, kalau cuma tidur nggak ada nyenyak, berarti waktu Tuhan buat Hawa, mata cowok ini melek sebelah. Karena melek sebelah, waktu Tuhan buat calon istrinya, komentarnya banyak. Tuhan pipinya terlalu besar, kecilin dong Tuhan. Hidungnya mancung dikit Tuhan. Aduh Tuhan, lahirnya jangan panjang-panjang. Oh, komentar terus ini cowok, aduh. Maka itu daripada Tuhan direcoki, lebih baik kamu tidurnya sana, diam. Itu psikologisnya. Oke ya. Pokoknya tidurnya dah gitu saja. Nah, ayat 23 biusnya habis. Berarti Adam bangun. Nah, begitu Adam bangun, lalu berkatalah manusia itu. Ayo, coba pakai intonasi yang betul. Kalimat ini bagaimana intonasinya?
Ayo baca. Kurang. Inilah dia itu kan surprise. Wow, gitu. Nggak mungkin berkata inilah dia. Nggak enak. Betul, beda sekali. Nah, jadi Adam kaget tidak? Kenapa kaget? Coba jawab. Ada orang lain. Hai, pertanyaan saya. Berarti selama itu Adam pernah lihat perempuan atau belum? Salah. Kan ada monyet perempuan, sapi perempuan. Salah. Pertanyaannya nggak didengar baik-baik saya. Jawabannya Adam belum pernah lihat orang perempuan. Itu betul. Maka itu ketika dia lihat orang perempuan pertama, inilah dia. Saya masih belum mengerti. Lalu di mana ayat ini sebagai tolok ukur keluarga saya masih aman? Dia jelaskan. Jadi begini bapak-bapak, besok istri bangun lebih lambat dari suami. Begitu besok suami bangun, kan, terus noleh ke samping, jujur. Apa respon kita melihat seonggok daging tergeletak di situ yang belum dicat? Kan belum dicat bukan? Kan masih tidur. Jujur suami-suami. Kenapa itu? Ngomong apa itu tadi? Apa? Lama? Apa itu? Istilah apa itu? Coba terangkan. Saya nggak tahu ini istilah orang Honama atau Honama. Apa itu? Nggak. Saya mau belajar. Istilah apa tadi? Saya nggak dengar. Lama buat. Artinya apa? Lama untuk apa? Lama untuk apa? Oh, kenapa lama-lama? Bukan begitu. Itu salah. Ngawur aja ini. Dengar dulu. Bukan begitu. Artinya begini. Keluarga yang masih aman, keluarga yang masih harmonis, keluarga yang masih bahagia. Begitu suami melihat istri masih tidur, harus ada ucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk istri yang luar biasa ini. Jangan begini, begitu. Wih gemunya gitu, awas. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Atau ada yang begini? Kenapa beda dengan tetangga punya? Awas kalau begitu. Maka itu saya bersyukur ada firman seperti ini. Jadi besok tolong ya, siapa bangun duluan? Suami. Istri tetap tidur. Kalau istri sudah bangun, suami belum, coba goyang-goyang tempat tidur itu supaya suami bangun, tapi pura-pura tidur. Nah, setelah bangun beres semuanya, tanya suami, Pak, ayo ngaku jujur. Jadi bagi kamu lihat aku bagaimana? Cepat ayo ngaku. Paksa supaya suami ngaku. Hebat bukan ayat ini? Jadi kalau setiap pagi kita masih mengagumi istri kita, para suami, rumah tangga kita aman. Amin. Jangan banding-bandingkan yang lain. Maka inilah berkat atas keluarga kita. Jadi istri, kalau disakiti, doakan suamimu. Suami, jangan sakiti istri kita. Sekali saja suami pernah pukul istri dan belum minta maaf, berdoalah dari pagi sampai sore, tangan terangkat ke surga nggak akan terdengar, sebab tangan kita najis. Betul? Mau berubah mulai hari ini? Mau? Harus. Anak-anak muda, siapkan dirimu. Ampuni orang tuamu. Ayo semua kita menciptakan surga di tanah Papua lewat keluarga kita masing-masing. Berkat atas rumah tangga kalau suami takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berkat kita luar biasa. Amin. Tuhan berkati kita semua menjadi pelaku firman. Haleluya.